Berapa amal soleh yang kita kumpulkan dari 2 tugas yang Allah berikan pada kita sampai dengan saat ini. Jangan-jangan Anda sholatnya bagus sekarang tapi dengan istri masih punya masalah di rumah. Ibu dengan orang tua masih punya masalah. Dengan tetangga ada yang belum baik. Ada kata-kata keburukan yang belum diedit. Ada kalimat-kalimat kotor yang belum ditarik kembali. Dan Anda yakin Anda akan wafat. Dan kita berlomba dengan batas waktu yang disebut dengan ajal namanya. Quran surah 7 ayat 31. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat yang pernah tinggal di bumi diberikan batas waktu sampai dia kembali kepada Allah, disebut dengan ajal. Bukan maut, tapi ajal. Ajal, ingat, batas usia kita disebut dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum, kalau tiba ajalnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa dimajukan, tak pula bisa dimundurkan. Jadi nggak usah tergerak untuk bunuh diri, kurang kerjaan. Kalau sudah tiba waktunya ya pulang juga. Ada orang minum baygon misalnya 3 baskom, kalau belum tiba ajal nggak akan meninggal. Ya, jadi pun nggak usah khawatir, kita saling mendoakan. Yang sedang sekarang diuji dengan COVID-19, kena corona, kita doakan. Tapi pun yang kena kita semangati, jangan putus asa. Bertahan, imunnya kuatkan, rohiyahnya, tarbiyahnya kuatkan. Karena penyebab kematian itu bukan corona. Penyebab kematian itu bukan TBC. Penyebab kematian bukan DBD. Penyebab kematian itu cuma satu. Kalau ajalnya tiba, datanglah penyakit yang tak ada obatnya kata Nabi. Dialah maut namanya. Quran surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bawa maut namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Nah, sekarang sampai dengan detik ini, berapa amal soleh yang telah kita kumpulkan? Kalau ini kita akan tinggalkan Pak, semua. Yang kita bawa cuma ini. Antum sekarang tinggal, bekerja di gedung yang bagus, rumahnya mewah, kendaraan juga cukup baik. Semua itu akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya ini. Makanya kalau orientasi hidup Anda hanya mengejar prestise dunia saja, gaya yang dikejar, maka repotnya 2. Yang pertama di hukum Pascal, di fisika mengatakan orang yang cenderung hidupnya orientasi kepada gaya maka tekanannya tinggi. Tekanan hidupnya tinggi. Ya. Makanya rumus fisikanya Anda lebih tahu daripada saya. F, gaya, berbanding lurus dengan P kan? Hukum Pascalnya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Siapa yang hidupnya banyak gaya maka semakin tertekan hidupnya. Betul? Yang kedua, dia rugi saat pulang. Karena semua yang ia kumpulkan, itu akan ia tinggalkan. Tunjukkan pada saya, sampai hari ini, siapa yang ketika pulang meninggal dunia itu meninggalkan semua yang dapatkan saat dunia. Di mobil ditinggalkan, rumah ditinggalkan, maaf, pasangan bahkan ditinggalkan, harta ditinggalkan. Tunjukkan pada saya, siapa di muka bumi ini, termasuk khususnya dia muslim yang ketika wafat semua asetnya dia bawa ke alam kuburnya. Even uang yang Anda kumpulkan, handphone yang Anda simpan sekarang. Demi Allah saya katakan semua akan ditinggalkan. Jadi betul kata Allah ketika menyebut semua aktivitas kita untuk mengerjakan amal soleh ini, maka Allah berikan nama khusus bagi kita disebut dengan insan namanya. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Saya berikan sedikit rahasia. Kalau ada kata insan di dalam Al-Quran, maka semua lafaz ini itu mengandung informasi terkait kurikulum aktivitas kehidupan kita. Ini yang kamu kerjakan, ini yang kamu tinggalkan. Kalau profesimu ini, begini caranya. Ini tantangannya, ini solusinya. Tapi tetap poinnya, kata insan akan diikat dengan tugas kita mengerjakan amal soleh. Diberi waktu 24 jam, bagaimana caranya dari bangun tidur sampai tidur lagi, setiap momentumnya menjadi amal soleh. Waktu, momentum yang diberikan untuk beraktivitas dalam bahasa Arab disebut dengan asr namanya. Asrun. Jadi ada waktun, ada asrun, itu beda. Kalau waktun itu masih umum, waktu. Tapi kalau asrun sudah jadi momentum, waktu yang diberikan untuk diisi beraktivitas. Sekarang temukan kata asrun, temukan kata insan, temukan kata amal soleh dalam Al-Quran. Ternyata digabungkan dalam satu surah 103. Wal asr.
demi waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk diisi dan beraktivitas di dalamnya. Sekarang perhatikan. Innal insan. Sungguh, perhatikan cara menerjemahkannya. Setiap manusia yang beraktivitas untuk mengisi waktu ini, lafi khusr. Berpotensi ada yang mengalami kerugian. Kata Allah, aku berikan modal 24 jam, Anda diberikan modal 24 juta dolar untuk beraktivitas, cari minyak nih, cari ini. Tapi ketika Anda diberikan modalnya nggak balik. Ada yang balik cuma 1 juta, ada yang balik 2 juta, ada yang rugi sama sekali, ada yang harus bayar denda, ada yang macam-macam. Nah, sekarang Allah kasih modal kita 24 jam, gunakan beraktivitas, kata Allah insan. Cuma sayang, aku berikan 24 jam, ada yang rugi. Kecuali orang-orang yang keluar dari kerugian itu, dialah orang yang aktivitasnya mengikuti hal yang telah aku tunjukkan ini. Illalladzina amanu, kecuali semua orang yang, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, tanpa batas. Artinya kata Allah, semua manusia tanpa kecuali akan keluar dari frame kerugian ini jika dia mengerjakan hal berikut. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Jika yang ia kerjakan selama hidupnya menjadi baik di hadapan Allah. Makannya saleh, kerjanya saleh, maaf, jalannya saleh, tidurnya saleh 24 jam. Ya. Nah, sekarang kita evaluasi dulu sebentar, mohon izin, tahan baik-baik. Saya pernah terangkan pada Anda, karena kita perlu mengumpulkan amal saleh, makanya dari ujung kepala sampai ujung kaki semua lengkap petunjuk di Al-Quran. Apa yang harus dikerjakan oleh mata, telinga, lisan sampai ke ujung kaki. Sekarang kita ambil usia rata-rata kita saat ini. Kita ukur dulu sebentar sebelum kita kenal apa yang menjadi keutamaan bulan Rajab. Ukur sebentar. Saya tanya, rata-rata usia berapa nih? 40 boleh ya? Ke atas. Kita ambil tengahnya misal, 40. Ya. Dari 40 ini ada penelitian kecil-kecilan menunjukkan aktivitas manusia itu setengahnya, walaupun tidak semuanya, pada umumnya setengah dari usia manusia itu digunakan untuk tidur. Jadi, kalau ada orang 40 tahun, umumnya setengahnya dipakai tidur. Dari bayi, tumbuh, kecil, istirahat, malamnya tidur lagi, sampai dewasa, sampai ketiduran, di kantor kadang ketiduran, di musola favorit ya untuk istirahat, sampai di bis macam-macam, ini setengah usia. Berarti setengahnya lagi itu digunakan untuk aktivitas yang produktif. Makannya, minumnya, bercandanya, kadang-kadang ada berselisihnya, macam-macam, sholatnya di sini. Saya tanya sebentar, jadi 20 tahun ini yang sudah jadi amal soleh, jadi ibadah, kira-kira berapa tahun? Gak usah terlalu pesimis ya, kita ambil setengahnya, 10 tahun misal. 10 misalnya. Apakah setiap amal kita disebut soleh oleh Allah? Bukankah Nabi tadi berdoa, ya Allah tolong terima amalku. Jadi selevel Nabi saja ketika berdoa minta diterima amalnya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tadi di awal bangun meninggikan bangunan Ka'bah minta diterima oleh Allah. Ya, Al-Baqarah ayat ke 127. Minta diterima oleh Allah. Ya, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah tolong terima. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Ketika Allah akan terima amalan kita, maka syaratnya kata Allah ikhlas kerjakan amalnya. Quran surah 98 ayat yang kelima. Ibadah yang dikerjakan, amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas, baru itu yang kemudian diterima. Pertanyaannya, dari 10 tahun yang jadi ibadah ini, yang ikhlas berapa tahun? Ambil setengahnya misal. Berapa? 5. Jadi usia 40 tahun, amalan produktif yang mungkin kemungkinan besar diterima oleh Allah, dapat nilai 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Prasangka buruk di pikiran, mata yang salah lihat, telinga yang salah dengar, kaki salah melangkah. Hari ini aja berapa dosa mata yang dikumpulkan? Siapa yang tidak punya dosa boleh angkat tangan. Saya langsung pulang. Dosa sedikit? Agak banyak? Banyak. Tuh, saking banyaknya kita nggak bisa ngangkat kan? Nah, sekarang balik, siapa yang pengen masuk surga Firdaus? Angkat tangan. Luar biasa.
Bukan? Terjadi keanehan kan? Dosa, Allahu Akbar. Amalan dikit, cita-cita banyak dia. Hukum ekonomi dipakai. Modal sedikit-dikitnya keuntungan paling banyak dia. Sekarang kita inginkan tingkat surga yang paling tinggi, surga Firdaus bersama Rasulullah. Tapi tahu kemampuannya cuma sedikit. Betul, ini lebih daripada Arab di zaman Nabi. Ada orang Arab di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-14, jilid yang pertama. Jadi ada orang Arab Badu datang pada Nabi begini. Dia ngerti tentang keadaan dirinya. Ya Rasulullah, alimni amalan basitan yudkhilul jannah. Ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan ringan-ringan aja. Yang penting bisa masuk surga. Yang penting ke surga katanya. Ya. Ini cerdas nih ya. Modal dikit keuntungan pengen banyak kan. Dia pokoknya surga aja. Dia tahu surga yang kelas biasa pun pasti luar biasa. Ya, nggak apa-apa nggak masuk Firdaus. Surga Aden nggak apa-apa. Yang penting masuk surga. Ajarkan padaku dikit-dikit aja. Maka apa kata Nabi? Cukupkan kerjakan yang wajib saja. Iktafi bil faraid. Jadi fardu aja, nggak perlu sholat sunnah. Ramadan, tunggu puasa Ramadan aja, nggak perlu puasa sunnah. Tapi kamu jangan maksiat. Kalau pengen nambah, kerjakan kata Nabi, anta tawwa, kecuali yang sunnah kamu pengen tambah. Kerjakan yang fardu, jangan maksiat, boleh nggak kerjakan sunnah pun masuk surga kamu. Fantalaqo, pergi orang itu lantas mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, aku komitmen kerjakan yang wajib, aku nggak akan kerjakan yang sunnah, dan aku jaga diri untuk tidak berbuat maksiat. Pergi orang itu, fantalaqo, hadis sahih. Ketika dia pergi, komentar Nabi, aflaha in sadaqa au dakhalal jannah. Kalau benar dengan komitmennya, masuk surga dia. Cuman yang perlu kita catat, dia tinggalnya di padang pasir. Di padang pasir mau maksiat apa? Kelihatan unta, itu pun jarang-jarang. Kadal gurun, yang dilihat cuma pasir. Unta nggak pakai baju ya memang begitu. Ya, kadal seksi ya memang nggak pakai pakaian. Dan nggak dosa. Sekarang kita tinggal di kota, tinggal di Jakarta, videoton kelihatan tiap hari. Maksiat nampak depan mata, kedengaran di telinga, langkah pun kita nggak teratur. Terus pengen berlaku hal yang sama. Terus kita bandingkan lagi, dia mengukur diri, keadaan saya begini, yang penting dapat surga. Anda tahu dosa banyak, pengennya Firdaus. Lantas bagaimana kita meraihnya? Tapi rahmat Allah mengalahkan kadar logika manusia. Yang kadang-kadang ingin semua dijangkau rasional dalam hidupnya. Perhatikan rahmat Allah diturunkan. Diturunkanlah waktu-waktu yang istimewa, tempat-tempat yang istimewa, ada waktu, ada tempat, ada momentum yang istimewa, yang diturunkan oleh Allah untuk mewujudkan harapan yang kita inginkan itu. Dengan turunnya waktu itu bisa menutup di antara keutamaannya dosa-dosa yang pernah dikumpulkan dalam masa kita hidup sampai di momentum yang kita rasakan. Jadi kalau kita kumpulkan dosanya cukup banyak, kita kerjakan amalan di waktu yang spesial itu, maka seketika dosa bisa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sifatnya waktu, ada tempat, ada peristiwa atau momentum. Di antara waktu yang mulia itu, yang saat Anda kerjakan amalannya, bisa menggugurkan dosa, bahkan bisa merubah perilaku kita jadi lebih baik, adalah bulan Rajab. Saya ulangi, adalah bulan Rajab. Saking pentingnya bulan Rajab ini, Allah sampai menurunkan satu ayat untuk menyandingkan keutamaannya dengan bulan-bulan haram yang lain, serta Nabi sampai meminta kita untuk meningkatkan ibadah, dan bukan sekedar meminta, tapi Nabi sendiri meningkatkan ibadah di bulan ini sebagai pembuka kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Apa di antara keutamaannya? Ini yang coba saya urutkan dalam sisa waktu 10 menit ke depan. Dan apa yang bisa kita raih ketika kita mengerjakan itu.